Mbah Karim adalah seseorang yang cukup terpandang dan terkenal paling kaya di desa tempat tinggal Sakiran. Meski tua, ia terbilang lelaki yang genit dan senang dengan daun muda. Istrinya saja ada 3 orang dan semuanya masih relatif jauh lebih muda jika dibandingkan dengan usia Mbah Karim yang sudah bau tanah. Kebetulan sekali Sakiran termasuk orang yang sering disuruh-suruh oleh Mbah Karim. Ia juga tahu kalau bandot tua yang senang makan daun muda ini memasang beberapa gigi palsu yang terbuat dari emas. Sering kalau sedang ngobrol dengannya dan tertawa terbahak-bahak, maka gigi emas itu jelas sekali terlihat oleh Sakiran. Dasar orang kaya, gigi saja harus dilapisi emas. Coba dikasih ke aku buat modal dagang, pasti jauh lebih bermanfaat, gerutu Sakiran bila ingat gaya dan lagu Mbah Karim dengan gigi emasnya. Suatu hari Sakiran dipanggil Mbah Karim yang menyuruhnya untuk membersihkan kolam ikan lele yang ada di belakang rumahnya. Rupanya kakek yang masih gesit dan tangkas itu ingin menyemai bibit lele baru di kolam tersebut. Nanti malam kau datang kemari untuk mengambil upahnya ya. Sekalian ada sedikit hadiah buatmu, kata Mbah Karim setelah Sakiran menyelesaikan pekerjaannya. Karuan Sakiran merasa sangat senang. Ia tidak menyangka kalau pertemuan yang dijanjikan itu tidak pernah bisa terlaksana. Pasalnya, menjelang maghrib itu tersiar kabar kalau Mbah Karim sudah meninggal akibat jatuh di kamar mandi. Ah, dasar nasib sudah sial. Rezeki yang sudah hampir di tangan saja harus lenyap, gerutu Sakiran saat mengingat janji Mbah Karim. Pagi harinya selepas menghadiri pemakaman Mbah Karim, entah mengapa Sakiran teringat gigi emas palsu yang dipakai oleh mendiang. Meski ragu, ia mencoba meyakinkan dirinya kalau gigi emas itu pasti tidak dilepas dari mulut Mbah Karim. Ah, daripada mubazir, lebih baik ku ambil saja gigi emas itu. Aku nanti bisa menjualnya, harganya sudah pasti lumayan, pikir Sakiran yang langsung didukung oleh setan dan wadyabolonya. Hanya selang semalam setelah Mbah Karim dikebumikan, Sakiran telah bersiap dengan rencana jahatnya. Malam itu, selepas pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, ia nampak mengendap-endap di jalan setapak menuju areal tanah pemakaman yang sangat sepi. Di atas bahunya bertengger sebuah cangkul, sedangkan di tangannya tergenggam sebuah senter kecil. Gerimis yang terus mengguyur seakan ikut mendukung apa yang akan dikerjakan oleh Sakiran. Hingga tak berapa lama kemudian, ia sudah tiba di areal tanah pemakaman yang sepi dan jauh dari lingkungan pemukiman penduduk. Tepat di sebuah gundukan tanah yang nampak masih merah dan basah, Sakiran memulai aksinya. Kedua matanya sesekali menengok kiri dan kanan berulang-ulang, takut kalau-kalau ada orang yang melihat apa yang dikerjakannya. Ia sengaja membungkus kepalanya dengan topeng hitam dengan tujuan agar bila ada orang yang melihat aksinya, maka identitasnya tak mudah dikenali. Tak peduli pada gerimis yang terus mengguyur bumi, dengan cepat dikayuhnya mata cangkul untuk membongkar kuburan Mbah Karim yang baru 2 hari dikebumikan itu. Dengan tanpa mengenal lelah dan rasa takut walau sedikit pun, Sakiran akhirnya mengakhiri penggalian ketika tersembul sosok mayat terbungkus kain kafan yang sudah kotor. Maafkanlah aku, Mbah, aku sama sekali tidak bermaksud mengganggumu. Namun aku pikir gigi emasmu akan jauh lebih bermanfaat bila aku ambil, bisik batinnya Sakiran. Perlahan tapi pasti Sakiran membuka mulut mayat Mbah Karim.
Lalu dengan alat sederhana berupa catut tua yang dibawanya dari rumah, dia mencongkel gigi palsu yang terbuat dari emas satu persatu dari mulut si mayat yang sudah mulai membusuk. Terima kasih Mbah, mudah-mudahan gigi emasmu ini bisa membantuku untuk memperbaiki kehidupanku. Batinnya lain sambil membungkus gigi-gigi emas itu dengan sehelai kain hitam yang sudah dipersiapkannya. Setelah itu, dengan cepat ia menimbun kembali kuburan Mbah Karim. Dengan langkah cepat menembus hujan, ia kembali ke rumah. Seperti biasa, pagi itu Warni, istri Sakiran, bangun lebih awal dari suaminya. Tapi pagi ini tak didapatinya laki-laki yang telah mengawini puluhan tahun silam itu berada di sampingnya. Dengan sedikit tergesa-gesa, ia mencari ke belakang rumah. Ternyata didapatinya sang suami tidur di atas balai-balai bambu yang ada di dapur dengan tubuh masih kotor dipenuhi kotoran tanah. "Kang, bangun. Kenapa kamu tidur di sini dan keadaanmu kotor sekali? Memangnya dari mana?" berondong Warni. Sakiran menggeliat dan menggosok-gosok matanya, namun ia tak menjawab pertanyaan istrinya. Ia malah menarik istrinya masuk ke dalam rumah, lalu menceritakan semua yang dilakukannya semalam, bahwa dirinya telah nekat membongkar kuburan Mbah Karim dan mengambil gigi-gigi emasnya. "Kau sudah benar-benar gila ya, Kang?" sergah Warni setelah mendengar cerita suaminya. Ia pun langsung melemparkan bungkusan kain hitam berisi 4 buah gigi emas dari mayat Mbah Karim yang disodorkan oleh Sakiran. "Kenapa kau lempar, Warni? Justru benda itu yang akan menjadikan kita banyak uang. Kau mau kan kalau kita hidup banyak uang?" Sakiran menatap istrinya. "Ya Allah, dosa apa Mbah Karim hingga dirimu tega mengusik ketenangannya di alam sana? Lebih baik aku susah begini, Kang. Aku sarankan kembalikan lagi gigi-gigi palsu mayat itu ke kuburannya. Aku takut terjadi sesuatu dengan kita, karena arwah Mbah Karim tidak merelakannya," saran Warni dengan suara berat. Sakiran malah menertawakannya sambil berkata, "Hahaha, kau gila rupanya ya. Aku susah-susah mengambilnya di kuburan itu, begitu ku dapat kok malah mau dikembalikan lagi." "Tapi aku takut, Kang," rengek Warni. "Ah, sudahlah, kenapa harus takut? Orang mati itu tidak mungkin bisa hidup lagi," potong Sakiran sambil membungkus kembali gigi-gigi emas itu dengan kain hitam di tangannya. Warni memang harus menyerah. Bahkan ketika siang itu suaminya pamit akan pergi ke pasar untuk menjual gigi-gigi emas itu, ia pun sama sekali tidak dapat mencegahnya. Ia hanya bisa menatap kepergian Sakiran dengan mengelus dada. Sementara itu, setibanya di pasar yang ada di kota Kabupaten Brebes, Sakiran langsung menuju toko. Namun apa yang terjadi? Saat ia menawarkan gigi-gigi palsu itu di beberapa toko emas, rata-rata menolak untuk membelinya. Rupanya para pemilik toko emas itu sudah curiga atau bahkan takut membeli barang seperti itu. Namun Sakiran tak mudah putus asa. Ia terus mencari toko emas yang bersedia membeli gigi-gigi emas itu. Usahanya memang tidak sia-sia. Ia akhirnya bertemu dengan seorang Cina totok, pemilik toko emas yang mau membeli gigi-gigi tersebut meski dengan harga di bawah pasaran. Setelah menerima sejumlah uang yang menurut ukuran Sakiran sangat banyak, ia pun langsung pulang. Ia pun sangat senang sebab sesampainya di rumah, Warni ternyata mau menerima uang tersebut, walau tetapi sedikit was-was. Kecurigaan Warni sepertinya hanya prasangka yang tidak cukup beralasan. Buktinya, setelah Sakiran menjual gigi-gigi emas yang dicurinya dari Mbah Karim itu, ternyata tidak terjadi hal-hal yang aneh. Setidaknya
Ini berlangsung hingga 3 malam berturut-turut, hingga Sakiran pun dapat tidur dengan nyenyak tanpa mengalami gangguan apapun. Namun, di malam keempat yang kebetulan bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, dalam keadaan antara tidur dan masih terjaga, dengan jelas Sakiran melihat sesosok tubuh tinggi besar yang mendatanginya. Sosok itu sudah tak asing lagi bagi Sakiran. Ya, dia adalah Mbah Karim. "Sakiran, mengapa kau tega mengambil gigi-gigi palsuku? Mengapa semua gigi emasku kau cabut? Padahal aku masih sangat membutuhkannya. Aku minta kembalikan gigi palsuku itu, Kiran. Biarkan gigi-gigi itu tetap menempel terus di jasadku. Kembalikanlah secepatnya, Sakiran. Aku tunggu di tempatku malam ini." Mendengar sosok Mbah Karim berkata demikian, Sakiran gelagapan. Sekujur tubuhnya gemetar dengan rasa takut yang langsung mencapai ubun-ubun. Tidak mungkin Mbah. Semua gigi itu telah kujual," geragapnya. "Tidak, Kiran, cepat kembalikan gigi-gigiku," pinta sosok menakutkan itu terus memaksa. Tidak mungkin," teriak Sakiran histeris. Teriakan inilah yang membangunkan istri dan beberapa orang tetangganya. Anehnya, ketika mereka datang, bayangan arwah Mbah Karim langsung hilang bagai tertiup angin. 3 hari setelah kejadian itu, dalam keadaan antara tidur dan terjaga, Sakiran kembali didatangi oleh arwah Mbah Karim yang meminta gigi palsunya agar segera dikembalikan. "Aku menunggumu, Kiran. Mengapa kau tak datang-datang mengembalikan gigi-gigiku? Aku lapar, tapi aku tak bisa mengunyah makanan karena gigiku telah kau ambil. Bantulah aku kembalikan gigi-gigiku itu sekarang juga, Kiran," pinta sosok yang datang entah dari mana itu. "Tidak, aku tak bisa mengembalikannya. Semua telah aku jual untuk kebutuhanku," teriak Sakiran. "Baiklah, kalau begitu, jika besok tidak kau kembalikan, aku sendiri yang akan mengambil gigi-gigi itu dari mulutmu, seperti saat kamu memuntir dan menarik paksa gigi-gigiku." Ancaman wujud gaib yang sangat menyeramkan itu. Sakiran kembali menjerit ketakutan. Anehnya, ketika sejumlah orang berdatangan untuk melihat keadaannya, maka sosok Mbah Karim seketika menghilang dari pandangan mata. Sejak itu, Sakiran tidak ingat apa-apa lagi. Menurut istrinya, Sakiran tak henti-hentinya berbicara sendiri, tertawa dan menangis sejadi-jadinya. Bahkan tak jarang pula Sakiran menjerit histeris. Pendek kata, Sakiran terkena gangguan jiwa. Mengapa Sakiran bisa seperti itu? Sebab sosok Mbah Karim terus mengejar dan memaksa Sakiran untuk mengembalikan gigi palsunya yang telah dicurinya. Bahkan sosok menakutkan itu berulang kali mengancam akan mencekik Sakiran jika gigi-gigi tersebut tidak dikembalikan. Ya, teror gaib telah membuat Sakiran benar-benar berubah hilang ingatan. Bahkan menurut Warni istrinya, kondisi kelainan jiwa Sakiran semakin parah dengan seringnya telanjang dan berlarian di jalanan. Hingga suatu ketika saat Sakiran tengah berlarian di jalan dalam keadaan telanjang bulat, tiba-tiba ia terperosok ke dalam lubang. Ia terjatuh dan akhirnya gigi bagian depannya rontok 4 buah. Mungkin inilah hutang yang harus dibayar Sakiran kepada Mbah Karim. Sebagai seorang istri, Warni tentu tak bisa berdiam diri. Dalam usahanya mencari kesembuhan sang suami, akhirnya sang istri bertemu dengan Kiai Hasan. Dengan jujur ia menceritakan semua kejadian yang telah diperbuat oleh suaminya hingga keadaannya menjadi hilang ingatan. Berkat ketinggian ilmu Kiai Hasan,
akhirnya Sakiran dapat disembuhkan dari sakitnya. Dengan bimbingan sang kiai pula, ia melakukan taubatan nasuha. Berkat ketinggian ilmu Kiai Hasan, akhirnya Sakiran dapat disembuhkan dari sakitnya. Dengan bimbingan sang kiai pula, ia melakukan taubatan nasuha. Alhamdulillah, Sakiran bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Sekarang Sakiran tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Sakiran juga selalu mendoakan arwah Mbah Karim agar diterima dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah.